faja'alnahu haba'an manthura. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami datangkan kepada mereka dari amalan yang telah mereka perbuat, lalu kami jadikan amalan tersebut seperti debu yang berterbangan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan orang-orang kafir kelak di hari kiamat seperti debu yang berterbangan? Karena orang-orang kafir, meskipun mereka mengamalkan begitu banyak amalan, begitu besar amalan, akan tetapi tidak didasari dengan keimanan. Maka mempelajari tentang usulul iman itu merupakan perkara yang sangat penting, karena amalan yang kita kerjakan harus didasari di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, di antara kedudukan penting dalam mempelajari usulul iman adalah menjadi pembeda antara orang muslim dan orang non-muslim, orang kafir, dan sekaligus menjadi identitas, tanda bahwasannya seorang mukmin tersebut adalah seorang mukmin yang sejati dengan mempelajari usulul iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dalam keimanannya, dan mereka berjihad, mengorbankan harta dan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenarnya. Nanti di tempat yang pilih. Dan tidak mungkin seorang menjadi seorang mukmin yang hakiki, yang sejati, yang benar dalam keimanannya, kecuali dia dengan mempelajari usulul iman, memahami apa itu usulul iman dan hukum-hukum yang berkaitan dengan usulul iman. Kemudian yang terakhir, di antara yang menunjukkan kedudukan yang tinggi dalam mempelajari usulul iman adalah menjadi tuntunan hidup. Dengan kita mempelajari usulul iman, memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan usulul iman, hal tersebut menjadikan tuntunan, petunjuk bagi seseorang dalam berpikir, dalam bersikap, dalam bertindak. Semuanya apa? Semuanya berjalan di atas tuntunan nilai-nilai Islam. Semuanya berada di atas tuntunan usulul iman yang telah dia pelajari. Sebagai contoh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis tentang keajaiban, keanehan perkara keadaan seorang mukmin di dalam kehidupan sehari-harinya. Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara wa kana khairun lahu. Yang artinya sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan
keadaan seorang mukmin, perkara seorang mukmin, seluruh urusannya itu baik. Seluruh urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada diri seorang mukmin, bukan orang yang non-mukmin, orang kafir ataupun orang fasik. Tapi keadaan itu hanya didapati pada diri seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesenangan, diberi kebahagiaan, maka ia bersyukur. Keimanannya membawanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan kebaikan baginya. Jika mendapatkan kesusahan, diberi ujian oleh Allah, ditimpa musibah, maka dia bersabar. Keimanannya apa? Menuntun dia untuk bersabar atas ujian, kesusahan, musibah yang menimpa dirinya. Dan itu juga merupakan kebaikan bagi dirinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari hadis ini bahwasanya keimanan yang berada pada diri seorang mukmin akan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari, akan menjadi petunjuk yang menunjukkan dia untuk bersikap, untuk berpikir, untuk bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Dan semua perkaranya itu merupakan kebaikan bagi orang mukmin tersebut. Itu adalah beberapa hal yang menunjukkan tentang pentingnya kita mempelajari tentang usulul iman. Adapun manfaat ataupun faedah yang akan diperoleh oleh seseorang ketika dia mempelajari usulul iman sangatlah banyak sekali. Sangatlah banyak sekali. Bahkan setiap kebaikan dan setiap kemaslahatan, baik di dunia ataupun di akhirat, itu semuanya tergantung kepada bagaimana seorang mukmin mewujudkan dan merealisasikan keimanan yang ada pada dirinya. Semua kebaikan dan kemaslahatan itu semuanya tergantung kepada keimanan seseorang. Makanya di antara bentuk manfaat dan faedah yang akan diperoleh oleh seseorang ketika mempelajari usulul iman, landasan-landasan keimanan, yang pertama adalah seorang mukmin dia akan mengerjakan atau mengamalkan sebuah amalan yang didasari dengan keimanan pada dirinya. Karena sudah disebutkan di kedudukan mempelajari keimanan, bahwasannya keimanan tersebut menjadi pondasi, menjadi dasar diterimanya sebuah ibadah. Diterima sebuah ibadah. Ini yang pertama. Manfaat yang kedua yang didapatkan oleh seorang mukmin ketika mempelajari usulul iman adalah keimanan yang dia pelajari itu bisa menjaga dirinya dari penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah, dalam masalah keyakinan. Kenapa? Karena pemahaman yang kuat, keimanan yang kokoh yang ada pada diri seseorang akan membimbing kepadanya menuju hidayah, menuju petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan mencegah seseorang
dari kesesatan, Telur. dari perbuatan kesyirikan, Apa? dari perbuatan bid'ah, Oh, mobil perkara-perkara yang diada-adakan Mana? di dalam Haji? agama, Dia Dan- rusak anak. keraguan-keraguan terhadap agama. Udah abang perbaiki. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Hajj ayat Ya. 54, "Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim." Dan sesungguhnya Allah Ya lah, jipannya. adalah pemberi Kak belum sholat petunjuk subuh, Kak. bagi orang-orang yang beriman pada jalan yang lurus. Nggak boleh Jadi, sih tiap murid Yang akan nggak sholat mendapatkan subuh. petunjuk dari Allah adalah mereka orang-orang yang beriman, yang senantiasa, Pak, sih dipakai apa yang mempelajari 50-an? keimanan dan landasan-landasan keimanan. Begitu juga dikatakan oleh para ulama, kaifa yattaqi man la yadri Ada yang kaifa 100, yattaqi. 300, ada yang 50. Dikatakan Coba. bagaimana seseorang itu dia bisa menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang beriman, jikalau dia tidak mengetahui bagaimana caranya dia beriman, bagaimana caranya dia bertakwa, maka sudah menjadi Ate, suatu hal yang wajib, suatu keharusan bagi orang yang menginginkan keimanan pada dirinya, menginginkan ketakwaan pada dirinya, sudah menjadi untuk mempelajari tentang usulul iman. apa? Begitu juga dengan kita Apa? mempelajari usulul iman, kita akan mengetahui lawannya dari kesyirikan, dari bid'ah, perkara-perkara yang baru di dalam agama, kemaksiatan-kemaksiatan. Karena apa? Karena dengan kita mempelajari sesuatu maka akan jelas lawannya. Sehingga dikatakan oleh para ulama, wa bididdiha tatabayyanu al-asya. Dengan kita mempelajari lawannya, maka akan jelas perkara itu. Ketika kita mempelajari usulul iman, apa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keimanan kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada Coba lihat ketentuan ya, sambil Allah saja lihat nanti. yang berupa 2 menit kebaikan baik, ataupun ya. keburukan, Bagian. maka akan jelas bagi seseorang lawan-lawannya tentang kekufuran kepada Allah, yang kesyirikan kepada Allah, kemaksiatan kepada Allah, mengingkari malaikat, ya, menentang para rasul, misalnya, Jatuh nanti. mengingkari datangnya hari akhir. Jatuh ke depan Itu nanti semuanya akan akan kasihan gigi abang. jelas bagi seseorang ketika dia mempelajari tentang usulul iman. Kemudian yang ketiga, di antara manfaat yang akan diperoleh oleh seseorang ketika mempelajari Ini tentang tempat kita usulul sholat iman adalah Tidak pernah kita sholat di sana. Iya, pas kita dapat belajar. mengkokohkan hati di tengah terpaan ujian. Dengan kita mempelajari usulul iman, maka akan bertambah keimanan kita di dalam hati. Dengan bertambahnya keimanan dalam hati seseorang, maka apa? Dia akan kuat, dia akan kokoh di tengah tantangan hidup, di tengah terpaan musibah dan ujian, di tengah fitnah akhir zaman. Hanyalah orang-orang yang beriman yang akan kokoh kuat dalam apa? Menjalani kehidupannya. Nah, ini merupakan manfaat yang sangat besar ya, bagi seorang mukmin. Bagaimana di akhir zaman begitu banyak tantangan, musibah, ya, ujian, begitu banyak fitnah.
baik fitnah syubhat ataupun syahwat, maka tidak akan kuat menghadapinya dan tidak akan kokoh dihadapkan dengan ujian, musibah, fitnah, kecuali dia orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara manfaat dan faedah dalam mempelajari usulul iman, dengan keimanan itu akan mendatangkan ketenangan dan keberkahan bagi seseorang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram, menjadi tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, dengan keimanan kepada Allah, hati ini menjadi tentram. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka kami siksa mereka dengan sebab perbuatan mereka. Begitu juga di antara manfaat yang diperoleh oleh seseorang ketika mempelajari usulul iman, dengan keimanan, dengan keislaman, itu menjadi kunci seorang masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa man ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Barang siapa yang datang kepada Allah kelak di hari kiamat dan dia telah berbuat amal saleh, faulaika, maka bagi mereka kedudukan yang tinggi di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah juga berfirman di dalam ayat yang lain, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Mereka kekal abadi di dalamnya dan mereka tidak ingin berpindah darinya. Dan ayat-ayat yang lainnya yang menjelaskan tentang keutamaan, manfaat yang akan didapatkan oleh seseorang ketika dia mempelajari usulul iman, landasan-landasan keimanan. Dan untuk menutup halaqah kita kali ini, maka kita sebutkan penjelasan singkat tentang apa yang dimaksud dengan usulul iman. Para santri HSI Academy yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari dalil-dalil baik Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasannya yang dimaksud dengan usulul iman itu adalah arkanul iman as-sittah, rukun-rukun iman yang jadi mata kuliah kita ini akan membahas secara detail tentang arkanul iman as-sittah, rukun iman yang 6 ya, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh dalil-dalil yang sebagiannya sudah kita sebutkan tadi. Dan
di online. Arkanul iman as-sittah ataupun usulul iman as-sittah, landasan-landasan keimanan yang 6 tadi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Jibril sebagaimana yang dikenal secara keseluruhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril alaihi salam, faqal akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rasulullah ketika ditanya oleh Jibril alaihissalam, apa itu iman? Maka Rasulullah SAW menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada qadar, ketentuan Allah, baik yang berupa kebaikan ataupun keburukan. Jadi yang dimaksud dengan usulul iman itu adalah arkanul iman as-sittah, ya, penjelasan tentang rukun-rukun iman yang 6. Dan insyaallah taala pada halaqah yang berikutnya kita akan memulai penjelasan tentang usulul iman. Dan kita cukupkan halaqah kita pada sesi kali ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan pertolongan kepada kita semuanya dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para santri HSI Akademi dimanapun antum berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, baik nikmat yang zahir ataupun yang batin. Dan tentunya nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah nikmat petunjuk Islam. Islam yang merupakan agama satu-satunya yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhai, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima agama apapun kecuali agama Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman
di dalam surat Ali Imran ayat ke-19. Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Ini kita benar foto, Mas. di sisi Keren nih. Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayat yang lainnya, ayat ke-85, "Wa man yabtaghi ghairal islami dina", selain agama Islam maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Maka di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat petunjuk Islam, kita bersungguh-sungguh di dalam mempelajari agama Islam, dan juga kita bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan syariat agama Islam dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, serta meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya. Para santri HSI Academy yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, pada halaqah kali ini dan halaqah-halaqah yang berikutnya, ini merupakan silsilah dari mata kuliah Aqidah 1, dan insyaallah ta'ala dalam silsilah mata kuliah Aqidah 1 ini kita akan membahas tentang usulul iman, landasan-landasan keimanan, yang mana ada pohon. usulul iman yang kita akan pelajari memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yang seharusnya seorang muslim dan muslimah memberikan perhatian yang lebih, memberikan perhatian yang khusus untuk mempelajarinya, untuk mengilmuinya, serta bersungguh-sungguh untuk mengamalkan usulul iman tersebut. Di antara kedudukan mempelajari usulul iman ataupun landasan-landasan keimanan, yang pertama, mempelajari usulul iman itu merupakan perintah, kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah Dapat kita yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semuanya untuk mempelajarinya. Abah, udah dia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Belum kayaknya. "Ya ayyuhalladzina amanu." Slow. Nggak usah keluar.
kasih itu anak biar nggak dingin abang saya. Di sini. Di sini. Awas. Atahan ini. Tua ya. Ini pohon buah zaitun. Ini aku kasih lihat seperti ini. Tapi ini udah tua ya. Ke sebelah sini ya. Ini pohon buah zaitun. Ya, aku kasih lihat seperti ini. Tapi ini udah tua ya. Tahu kapan ini? Abah, matiin kita sa abang. Matiin nasi belakang. Dingin sekali anak-anak. Dingin kah abang? Sudah. Astagfirullahaladzim. Sekali badannya hamil lagi Pak. Bagus sekali pemandangannya. Oke, lanjut ke kajian. Aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi
wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir terhadap Allah, terhadap malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari akhir, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sejauh-jauhnya. Dari ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, dorong ke depan, baik laki-laki ataupun perempuan, lagi untuk terus-menerus dan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mempelajarinya. Oke. Terlalu anu Dan mengamalkan jadinya sedikit. apa Ya. yang menjadi kandungan dari keimanan Ya. Terlalu tersebut. sedikit sih deh. Kemudian yang kedua, kedudukan yang kedua dalam mempelajari usul iman adalah ilmu yang mempelajari tentang usulul iman, landasan-landasan keimanan, itu merupakan ilmu yang sangat mulia, ilmu yang sangat agung di dalam agama Islam. Kenapa? Berkaitan dengan hari akhir, berkaitan dengan ketentuan atau qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan oleh para ulama, lamma kana Allah Subhanahu wa ta'ala asyrafal ma'lumat, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan zat yang paling mulia, kana al-ilmu bihi min asyrafil ulum, maka mempelajari tentang Allah itu merupakan ilmu yang sangat mulia. Lianna syarafal ilmi bi syarafil ma'lum, karena kemuliaan sebuah ilmu itu mengikuti kemuliaan yang dipelajarinya. Kemudian yang ketiga, kedudukan kita mempelajari usulul iman adalah bahwasannya keimanan itu merupakan pondasi dan syarat diterimanya setiap amalan. Amalan tanpa didasari dengan keimanan yang benar, maka sia-sia. Maka semua ibadah dan muamalah harus dibangun di atas pondasi iman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat ke-97, Allah mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa di antara kalian yang beramal atau yang mengerjakan amalan, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami akan berikan balasan dengan sebaik-baiknya atas apa yang mereka kerjakan. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang bagaimana keadaan orang-orang kafir kelak di yaumul qiyamah, kelak di hari kiamat. Allah mengatakan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami datangkan kepada mereka dari amalan yang telah mereka perbuat, lalu kami jadikan amalan tersebut seperti debu yang berterbangan.
Kenapa? Orang kafir, Di sana sini meskipun biasanya mereka pernah mengamalkan begitu banyak amalan, makanya ada masjid begitu bagus besar sekali ya, saya amalan, bilang. akan Kayaknya tetapi tidak didasari dengan baru-baru keimanan. kayaknya masuk dalam hati. Maka mempelajari tentang usulul iman itu Bagus sekali, merupakan Mas. perkara yang sangat penting, karena amalan yang kita kerjakan harus didasari di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di antara 8. kedudukan penting dalam mempelajari usulul iman adalah menjadi pembeda antara orang muslim dan orang non muslim, orang kafir, Gimana beli airnya? dan sekaligus Air apa? menjadi identitas, tanda Nanti kita di toko-toko itu mampir bahwasannya seorang mukmin tersebut bisa adalah seorang ini mukmin berapa yang bayarnya? sejati dengan mempelajari usulul iman. Allah Subhanahu wa taala Ya nanti di rumah Jeddah ya. berfirman di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna Jeddah Dompu namanya itu. amanu billahi wa rasulihi Siapa punya jeda? thumma lam yartabu Bang, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi jedahnya, Abang? sabilillah ulaika humus shadiqun. Jedah dong. Sesungguhnya Sama jedah, Bi. orang-orang mukmin itu hanyalah Sayang, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Jedah. Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dalam keimanannya, ada api. dan mereka berjihad, Apa ini, Pak? mengorbankan harta dan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kapal anak. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenarnya. Ini Bu yang enggak mau Dan tidak mungkin seorang menjadi seorang mukmin yang hakiki, yang sejati, yang benar dalam keimanannya, kecuali dia dengan mempelajari usulul iman, ya, memahami apa itu usulul iman dan hukum-hukum yang berkaitan dengan usulul iman. Kemudian yang terakhir, di antara yang menunjukkan kedudukan yang tinggi dalam mempelajari usulul iman adalah menjadi tuntunan hidup. Dengan kita mempelajari usulul iman, memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan usulul iman, hal tersebut menjadikan tuntunan, petunjuk bagi seseorang, ya, dalam berpikir, dalam bersikap, dalam bertindak. Semuanya apa? Semuanya berjalan di atas tuntunan nilai-nilai Islam. Semuanya berada di atas tuntunan usulul iman yang telah dia pelajari. Toko mentah aja tapi Sebagai contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan nasi menyebutkan di dalam hadis tentang keajaiban, gitu-gitu tempat bis-bis itu. keanehan perkara keadaan seorang mukmin di dalam kehidupan sehari-harinya. Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Aslinya golong kue. Beneran lupa kan? Hmm? Beneran lupa. Apanya?
jas mobil. Tadi malam mana ini udah di blok betul. Kasihan mobil panas. Nanti suruh kirim Haris. Di mana tempatnya? Hah? Di depan itu. Di depan itu di mana? Kapan jadi pulang Haris? Akhir Juni. Oh, belum. Makanya kita suruh kirim aja paling berapa sih kirim? Untuk di Londo yang paling utama. Iya. Kalau di rumah kan ada pohon. Pohon jam. Pohon Yuk. hijau. Kenapa dia mati? Tapi walaupun anu katanya embun ke, Hmm? embun. Iya. Malam kena embun, pagi kena matahari. إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر وكان خيرا له. Yang artinya sungguh menakjubkan, ya, sungguh menakjubkan Pohon kelapa keadaan seorang mukmin, perkara seorang mukmin. Seluruh urusannya itu baik. Kelapanya dia Ya, tebang. seluruh urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada diri seorang mukmin, Itu aja. bukan orang Warung bah. yang non mukmin, Warung orang kafir ataupun orang Bali fasik. nih. Tapi keadaan itu hanya didapati pada diri seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, ya, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diberi kesenangan, diberi kebahagiaan, maka ia bersyukur. Ya. Keimanannya membawanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan kebaikan baginya. Jika mendapatkan kesusahan, ya, diberi ujian oleh Allah, ditimpa musibah, maka dia bersabar. Keimanannya apa? Menuntun dia untuk bersabar atas ujian, kesusahan, musibah yang menimpa dirinya. Dan itu juga merupakan kebaikan bagi dirinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari hadis ini bahwasannya keimanan yang berada pada diri seorang mukmin akan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari, akan menjadi petunjuk, ya, yang menunjukkan dia untuk bersikap, ya, untuk berpikir, ya, untuk bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Dan semua perkaranya itu merupakan kebaikan bagi orang mukmin tersebut. Itu adalah beberapa hal yang menunjukkan tentang pentingnya kita mempelajari tentang usulul iman. Adapun manfaat ataupun faedah yang akan diperoleh oleh seseorang ketika dia mempelajari usulul iman sangatlah banyak sekali. Ya, sangatlah banyak sekali. Bahkan setiap kebaikan dan setiap kemaslahatan baik di dunia ataupun di akhirat itu semuanya tergantung kepada bagaimana seorang mukmin mewujudkan dan merealisasikan keimanan yang ada pada dirinya.
semua kebaikan dan kemaslahatan itu semuanya tergantung kepada keimanan seseorang. Makanya di antara bentuk manfaat dan faedah yang akan diperoleh oleh seseorang ketika mempelajari usulul iman, landasan-landasan keimanan, yang pertama adalah seorang mukmin dia akan mengerjakan atau mengamalkan sebuah amalan yang didasari dengan keimanan pada dirinya. Karena sudah disebutkan di kedudukan mempelajari keimanan bahwasannya keimanan tersebut menjadi pondasi, menjadi dasar diterimanya sebuah ibadah. Diterima sebuah ibadah. Ini yang pertama. Manfaat. Kenapa? Karena pemahaman yang kuat, keimanan yang kokoh yang ada pada diri seseorang akan membimbing kepadanya menuju hidayah, menuju petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan mencegah seseorang dari kesesatan, dari perbuatan kesyirikan, dari perbuatan bid'ah, perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama, dan keraguan-keraguan terhadap agama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Hajj ayat 54, "Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim." Dan sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Jadi yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah adalah mereka orang-orang yang beriman, yang senantiasa mempelajari keimanan dan landasan-landasan keimanan. Mudah-mudahan ada jagung aja. Begitu juga dikatakan oleh para ulama, kaifa yattaqi man la yadri kaifa yattaqi. Man la yadri. Udah masukin. Dikatakan bagaimana seseorang itu dia bisa menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang beriman, jikalau dia tidak mengetahui bagaimana caranya dia beriman, bagaimana caranya dia bertakwa. Maka bismillah, alhamdulillah. Ini bagi teman-teman dari Londo khususnya, ya, Lambito umumnya. Inilah kampungnya Baba Suaib dari Londo. Beliau berdomisili sini. Nah, ini gangnya nih ke sana. Nah, ini masjidnya. Bisa juga masuk. Ya itu dah gang masjid itu aja. Ya. Inilah kampung beliau, kampung Baba Suaib. Baba ayah kita panggil tu. Okey. Bagi yang punya sempat untuk mampir, tafadhol. Alhamdulillah kami sudah 2 kali mampir. Semoga Allah berkahi. Barakallahu. Tatabayyanu al-asya. Dengan kita mempelajari lawannya, maka akan jelas perkara itu. Ketika kita mempelajari usulul iman, apa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keimanan kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada ketentuan Allah yang berupa kebaikan ataupun keburukan, maka akan jelas bagi seseorang lawan-lawannya tentang kekufuran kepada Allah, kesyirikan kepada Allah, kemaksiatan kepada Allah, mengingkari malaikat,
ya, menentang para rasul misalnya, mengingkari datangnya hari akhir, itu semuanya akan jelas bagi seseorang ketika dia mempelajari tentang usulul iman. Kemudian yang ketiga, di antara manfaat yang akan diperoleh oleh seseorang ketika mempelajari tentang usulul iman adalah dapat mengkokohkan hati di tengah terpaan ujian. Ya. Dengan kita mempelajari usulul iman, maka akan bertambah keimanan kita di dalam hati. Dengan bertambahnya keimanan dalam hati seseorang, maka apa? Dia akan kuat. Dia akan kokoh di tengah tantangan hidup, tua kayaknya kelapa tadi itu, di tengah terpaan musibah dan ujian, ya, di tengah fitnah akhir zaman. Hanyalah orang-orang yang beriman yang akan kokoh kuat dalam apa? Menjalani kehidupannya. Nah, ini merupakan manfaat yang sangat besar. Ada nggak bagi sadar sekali seorang mukmin. buka HP anak kemarin malam ya? Bagaimana Saking ngantuknya. di akhir zaman begitu banyak baca yang berawal minuluyatnya. tantangan, musibah, Nanya pawar. ya ujian, Ada begitu masuk, banyak fitnah, Hah? ada masuk chat Dah. baik fitnah, syubhat, Karena Kenapa, saja ataupun karena saja syahwat, screenshot Gabi kan penasaran apa aja sih. Oh, Kan maka dari tidak awalnya akan oh kuat ini cerita. menghadapinya. Pahamlah kurang lebih Dan tidak akan kokoh. Kasurat temo. dia nggak akan cerita kalau Dihadapkan dia dengan ujian, musibah, izin fitnah, kecuali Dia dia izin. orang